juga, tapi kami akan terus mencoba untuk mewawancarai sejumlah kerabat dari Ustadz Uce. Baik, di sini sudah terlihat sejumlah kerabat yang masih menjalani proses pengajian. Saya sudah bersama dengan salah seorang kerabat Ustadz Uce, Ustadz Solmed, yang beberapa waktu yang lalu sempat berceramah dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Solmed, kesan atau cerita apa, komunikasi seperti apa yang sempat Anda dengan Ustadz Uce lakukan? Saya ketemu beliau tuh tanggal 20 malam Ahad. Saya hadir di sebuah tablik yang beliau juga ikutkan. Beliau datang kurang lebih jam 12 malam. Saya tanya kenapa sholat, ada yang bilang, kita selesai ceramah jam 3 subuh. Hari Ahadnya beliau punya acara hijab istri. Saya datang. Begitu saya datang, beliau panggil saya. Gak tahu kenapa saya peluk beliau. Saya nangis. Terus beliau bilang, ini cincin buat lu. Lu terusin dakwah gue. Ini peci buat lu. Lu terusin dakwah gue. Saya bilang, ya Allah, antum terus dakwah. Gak boleh berhenti antum dakwah, saya bilang. Gak tahu kenapa ya Allah. Ternyata itu bagian cerita terakhir dari saya dengan beliau. Dan ternyata sekarang beliau sudah gak ada. Saya kalau ketemu sama beliau tawa, senyum, cerita. Gak tahu kenapa hari itu tidak nangis, tidak sedih. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat yang halus betul. Ya Allah, saya sebagai sahabat yang tahu betul beliau dan beliau mengambil ilmu dan kebaikan dari beliau untuk kehilangan hari atau sopan beliau. Sampai semalam asistennya datang ke rumah saya. Saya tanya apa kabar beliau, sehat, lagi gimana, lagi naik motor. Jam 12 malam asistennya saya bilang, ente lihat ya, ente boceng ini, ente jangan biarin dia bawa motor sendirian. Ya terus sama boceng, nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah, naik motor sehat. Ya Allah, kejadian itu. Ustadz Solmed, tadi Anda sempat bercerita bahwa di awal karir Anda, ya, Anda diperkenalkan dengan Ustadz Uce untuk masuk ke dunia dakwah secara nasional ini. Ya, tahun 2010 saya diajak beliau karena saya memang lama berteman bersama dengan beliau. Saya diajak oleh beliau untuk mengisi sebuah acara di Viva Damai Indonesia. Waktu itu saya jadi bintang tamu beliau. Dengan sebab itu ya Allah, dunia TV kenal saya, dunia TV tahu saya. Jadi secara syariat biasa beliau itu besar sekali, kebaikan beliau itu besar sekali sehingga saya bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat lewat media. Saya tidak lihat beliau punya kekurangan di mata saya. Tentunya beliau punya banyak kebaikan ya, kebaikan yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya berharap semoga kebaikan-kebaikan itu menjadi pahala yang bisa mengantarkan beliau ke surganya Allah. Ustadz Solmed, di saat senggang, waktu tidak ceramah, bagaimana sosok Ustadz Uce di mata Anda? Itulah beliau. Kalau lagi gak ada ceramah, undangin kita orang. Harusnya kan istirahat. Lihat di mana, lihat. Yuk ke rumah yuk. Lihat di mana, lihat di mana, semua di mana. Kumpul, ngobrol, cerita. Ya Allah. Ada dakwah ceramah di ceramah. Waktu bosan, ngumpulin kita.
buat lu terusin dakwah gue. Ini lu pakai peci, dan baru dia berpeci. Ya kalau emang kelihatan kotor ya peci ini, kalau bisa cuci. Ini peci bekas dia pakai. Itu yang membuat saya meluk beliau, saya nangis. Saya bilang, ente nggak boleh berhenti dakwah, terusin dakwah. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa pertama kali Anda kenal dengan dunia dakwah ini ada dikenakan oleh Ustaz Uge untuk berceramah di agama Indonesia. Ya, Setelah itu Anda bisa berkembang dengan sendirinya, berceramah di mana-mana, itu juga bisa dikatakan informasi dari Ustaz Uge juga sering menyebarkan informasi bahwa di sini ada ceramah, di sini ada ceramah. beliau itu sosok yang buat saya mengayomi ya. Sosok yang pengen dakwah itu terus nyambung, terus ada. Sehingga tahun 2010 beliau punya acara di TV One nama Indonesia. Beliau panggil saya, Mas, waktu itu masih Soleh Mahmud. Soleh, ikut gua lu. Ngapain ya? Lu temenin gua acara. Kan beliau begitu kayaknya ya. Lu temenin gua, ayo TV One. Mau ngapain? Udah duduk aja nemenin gue. Begitu duduk nanti suruh ceramah. Nah dari ceramah singkat itu subhanallah menjadi jalan saya kenal dalam dunia dakwah di media, di televisi. Baik, terima kasih Ustaz Sulmi. Kami dari Jumat juga mengucapkan berduka cita, dan nanti memang rencananya pada Jumatan ya, akan dimakamkan di daerah Karet. Saya berharap buat semua pemirsa tujuan dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin pada Jumat nanti tolong dititipin doa buat beliau. Sholatin doa itu beliau. Beliau sekarang cuma butuh doa. Saya titip buat semua kaum muslimin di seluruh tanah air. Habis Jumat, para imam sholat gaib, doain almarhum Ustaz Jilfi Al-Bukhari. Mudah-mudahan jadi kendaraan surga.